Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa, kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Apa kabarnya semuanya? Baik? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Sekarang kita berkumpul di ruang Zoom ini. Walaupun kita belajar secara daring, kita harus tetap semangat. Apalagi di era pandemi saat ini. Kalian pada semangat kan? Masih pada semangat? Semangat banget. Semangat, Bu. Di era pandemi ini, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu seperti mencuci tangan, memakai apa? Masker. Terus Pakai hand sanitizer. Jaga jarak, Bu. Jaga jarak, Bu. Ibu udah ngirimin link absen kan? Jangan lupa diisi ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Sekarang kita akan mulai pembelajaran, yaitu mengenai bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kalian tahu kan apa itu fungsi tumbuhan? Ayo, pada tahu? Penghasil oksigen, Bu. Betul Iya, ya. penghasil oksigen. Terus apa lagi? Mendaur ulang. Dipandang memiliki unsur keindahan. Pintar. Jadi kita kan bernafas dengan oksigen. Oksigen itu dihasilkan oleh tumbuhan. Dan tumbuhan itu ada bagian-bagiannya. Ibu akan menampilkan PPT tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, ini dia bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama itu ada akar. Kalian pernah kan mencabut tumbuhan? Ayo, satu. Iya, Bu. Pernah. Bu. Pasti di dalamnya ada akar kan? Iya, Bu. Ada. Panjang banget akarnya. Akar ada berapa macam kalau kalian cabut itu? 2, Bu. Apa aja? Banyak. Akar serabut dan akar tunggang. Pintar. Terus kita mulai aja fungsi-fungsi akar. Yang pertama, akar untuk mengokohkan berdirinya batang. Gimana sih kalau tumbuhan itu nggak ada akarnya? Ayo, kalau diterpa angin dia bakal gimana? Hidup lah, Bu. Bisa Kalau diterpa angin bakalan tumbang, Bu. Bakalan tumbang, pintar. Terus apalagi kalau kena air, kalau kena banjir misal? Hanyut, Bu. Hanyut. Pintar. Sangat ayat, Bu. Apa, Fari? Kan sangat ayat, Bu. Ya, terus yang kedua, akar itu gunanya untuk menyerap air dan garam mineral. Nah, di antara bagian-bagian
Akar ini yang berfungsi untuk menyerap air yaitu rambut akar. Di sini nih, rambut akar. Lalu yang ketiga, fungsi yang ketiga itu membantu penyerapan oksigen di udara. Apa sih akar yang bisa menyerap oksigen di udara? Jenis akar Nggak apa? tahu. Tidak tahu, Bu. Nah, Nggak tahu, Bu. jenis akar yang dapat menyerap oksigen di udara itu jenis akar pada tumbuhan bakau. Tahu bakau kan yang ada di air itu? Tahu, Bu. Ya, di situ Yang di akar pada bakau itu gunanya untuk menyerap oksigen. Kan dia di atas, jadi dia untuk menyerap oksigen. Terus yang terakhir itu menyimpan cadangan makanan. Maksudnya menyimpan cadangan makanan itu seperti pada umbi-umbian. Tahu umbi-umbian kan? tahu, Bu. Tahu, Bu. Ya. Selanjutnya, jenis-jenis akar. Tadi yang disebutin siapa ya tadi? Berdasarkan bentuk. Yildah ya? Ya, Sinta, Bu. Oh ya, Sinta. Nih, berdasarkan bentuk itu ada akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu terdapat pada tumbuhan berkeping satu atau dikotil. Kemudian contohnya itu, tahu contoh tumbuhan yang akarnya serabut nggak? Ayo. Siapa yang tahu? Tebu bukan, Bu. Apa? Rambutan, Bu. Rambutan, batang rambutan. Nah, terus. Kelapa, Bu. Ya. Terus ini yang kedua, tunggang. Akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau monokotil. Mempunyai akar pokok. Ini akar pokok ini maksudnya yang ini nih, yang di tengah. Kemudian yang bercabang. Akar pokok itu bercabang menjadi kecil-kecil seperti ini. Namun, tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan mempunyai akar serabut. Misal, kita mencangkok tumbuhan yang akarnya tunggang. Itu ketika tumbuh nanti akan menjadi akar apa? Serabut, jadi serabut. Akar serabut, Bu. Nah, kemudian ada jenis akar khusus. Ini akar khusus, akar napas. Kemudian akar gantung. Akar gantung. Seperti apa? Pohon apa yang akarnya? Pohon beringin, Bu. Pintar. Pohon beringin, Bu. Terus ini akar perekat. Contoh akar perekat apa? Yang merambat-rambat biasanya. Umbi-umbian. Yang merambat. Sirih. Bu. Ya, terus akar apa ini? Di ibu nggak kelihatan. Akar tunjang. Akar tunjang, ya. Kemudian yang kedua kita akan membahas batang. Batang itu yang berdiri kokoh ini. Ya, batang ini namanya batang. Dan fungsi batang itu pertama menyokong tubuh tumbuhan. Kalau nggak ada batang gimana? Ayo, kalau tumbuhan nggak ada batangnya? Bisa berdiri. Tumbuhan tidak ada daunnya. Daun dan buah dan ranting. Pintar, Fuska. Dia akan mayap-mayap nanti kalau nggak ada batangnya.
Terus yang kedua itu mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Tadi kan akar berfungsi untuk menyerap air kan? Lah, terus sama si batang itu diangkut, terus disebarin ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang ketiga, mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Nah, dia itu tadi kan udah Ibu jelasin kan, dari akar, terus nanti dia, disebarkan. Air dan mineral itu disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada jenis batang. Jenis batang ada batang rumput, yaitu batang tumbuhan yang beruas-ruas dan berongga. Misalnya, batang padi dan rumput. Terus, jenis batang basah, yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair. Misalnya, batang tanaman bayam. Kalian pernah makan bayam kan? Sering. Enak banget. Enak. Kalau kalian makan batangnya kan itu, kalau kalian mau masak itu kan, kalau kalian buka mesti berair kan? Ya, ya, Iya. Iya, Bu. Ada bunyi kerasnya gitu. Iya. Itu yang bikin dia kalau direbus cepat matang karena batang pada bayam itu jenis batang basah. Kemudian batang berkayu, yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya batang pohon mangga. Pohon mangga. Nah, batang tumbuhan yang terdiri dari kayu ini biasanya keras. Kalian tahu kan batang pohon mangga? Kalian pernah pegang? Pasti keras. Pernah, Bu. Keras kan? Keras, Bu. Ya, keras. Mas, Bu. Ya, dia keras dibanding batang pohon basah, dia lebih keras. Kemudian kita akan membahas tentang daun. Nah, ini daun. Bagian-bagian daun terdiri dari helai daun, kemudian tulang daun, pelepah, dan tangkai daun. Fungsinya daun itu untuk fotosintesis. Kalian tahu fotosintesis? Tahu, Ibu. Tahu, Bu. Kalau di fotosintesis itu butuh apa? Butuh Cahaya air, matahari. dan cahaya matahari. karbon dioksida juga. Butuh Cahaya matahari, Bu. Cahaya, air, mineral, dan kemudian itu akan mengalami fotosintesis di daun tersebut dan menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Kemudian tadi kan udah dijelasin batang. Batang fungsinya untuk menyebarkan hasil fotosintesis tersebut ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian penguapan air. Yang ketiga, alat pernapasan tumbuhan. Lanjut aja ya kita. Jenis daun. Jenis daun berdasarkan helai daun. Daun tunggal, yaitu daun yang bila pada sebatang tangkai daun hanya terdapat satu helai daun, misalnya daun singkong, daun pepaya, dan daun pisang. Kemudian ada daun majemuk. Bila pada sebatang tangkai daun terdapat beberapa helai daun, misalnya daun belimbing, daun asam, dan daun bawang.
Lanjut, berdasarkan jenis daun berdasarkan tulang daun. Ada menjari, melengkung, sejajar, dan menyirip. Siapa ya? Rizka. Ya, Ibu. Tumbuhan apa aja yang punya daun menjari? Coba sebutin 3 aja. Menjari. Daun menjari itu seperti daun ubi. Terus pepaya juga, Bu, menjari. Seperti jari. Ya, betul. Kemudian siapa ya? Wilda. Daun sejajar. Apa aja contohnya? Pandan, Bu, termasuk kan, Bu? Ya. Terus? Apa aja? Apalagi ya, Bu ya? Jagung. Termasuk enggak? Termasuk, Bu. Iya, Bu. Terus satu lagi. Apa aja? Apa lagi? Bambu, Apa? daun bambu. Oh iya, betul. Jadi sejajar ada contohnya jagung, Bu. tebu, terus pandan. Itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Udah daun, sekarang kita membahas tentang bunga. Bunga, bagian-bagian bunga. Ini bagian-bagian bunga yang sempurna ya, yaitu terdiri dari putik, benang sari, mahkota bunga, bakal biji, kelopak bunga, dasar bunga, serta tangkai bunga. Bunga yang telah mengalami penyerbukan akan tumbuh menjadi bunga, akan menjadi buah dan biji, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Fungsinya sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan, biji. Ada yang tahu alat perkembangbiakan tumbuhan? Siapa yang tahu? Putik dan Tidak benang tahu. bukan? Ya. Benang sari. Putik dan benang sari. Alat perkembangbiakan tumbuhan yaitu putik dan benang sari. Pintar. Kemudian kita membahas tentang biji. Bagian-bagian biji itu ada kulit buah, kemudian daging buah. Daging buah, kalian suka daging buah? Suka, Bu. Kan daging. Ya, daging buah itu yang makan. Kalian suka buah apa? Ayo, siapa yang Mangga dan Mangga, Bu. Mangga, Apel, Bu. apel, Dan pepaya. pepaya. Ya, itu daging buah. Fungsi daging buah itu untuk manusia sebagai konsumsi kita, sebagai makanan. Kemudian, pada daging buah itu melindungi biji. Daging buah fungsinya melindungi biji. Kemudian, kita akan membahas biji. Biji ada jenisnya, yaitu ada beberapa jenis, yaitu biji berkeping, tunggal atau monokotil, biji berkeping dua atau dikotil. Ada yang bisa nyontohin buah yang bijinya berkeping tunggal. Siapa? Yoza, coba. Yoza. Apa aja? Tumbuhan yang buah yang bijinya berkeping tunggal.
Mangga bukan, Bu? Mangga itu berkeping dua. Kalau dia bisa dibelah, itu biji bisa dibelah, itu ada dua. Ayo, yang nggak bisa dibelah jadi dua, apa? Rambutan, Bu, mungkin. Rambutan bisa, kalau kalian makan rambutan bisa dibelah kan? Jadi dua. Kelapa, Bu. Kelapa, terus Jagung. ya jagung. Kemudian yang biji berkeping dua apa aja? Kalau berkeping dua tadi. Kedelai bukan, Bu? Mangga tadi. Ya. Jambu. Ya, itu berkeping banyak kan? Nah, kita udah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita akan masuk ke soal. Ini siapa yang mau jawab? Apa Ibu tunjuk? Nomor 1. Wilda, Bu. Wilda. Saya, Bu. Yang Widya. Wilda aja, Bu. Jawabannya klorofil, bukan, Bu? Klorofil. Coba ya kita cek. Lanjut. Ayo, siapa? Widya? Atau Yasinta? Mana Yasinta? Saya, Bu. Widya, Bu. Widya dulu. Kelopak bunga, Bu. Kalau Pak Sima, coba kita cek. Pintar, Widya. Selanjutnya, Yasinta mana Yasinta? Hadir, Bu. Ya, ini apa? Tumbuhan yang memiliki akar serabut adalah, waduh, jambu, Belum dibahas. mangga, durian. Apa ya? Mangga, Bu. Mangga. Kelapa, Bu. Kelapa, Bu. Kelapa, Bu. Kelapa, Bu. Kelapa. 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 Coba kita cek. Mangga nggak sih? Siapa tadi yang jawab kelapa? Yoza, Bu. Yoza. Kelapa, Bu. Pinter semua. Pinter semua ya. Selanjutnya. Siapa? Yoza. Atau Fiska? Fiska mana? Bu, saya, Bu. Fiska. Berbatang rumput. Batang rumput ya, Bu. Bu. Selanjutnya, siapa yang belum? Ayo, siapa yang belum? Fari belum, Bu. Fari. Fari apa ini Fari? Kelapa hari Bu. Memiliki akar serabut. Akar tunggang, Bu. Akar tunggang. Coba kita cek. Siapa? Yoza? Udah belum? Coba dijawab. Rambut akar, Bu. Rambut akar.
Next, ini siapa aja boleh jawab. Apa ini? Bantu ibu buat jawab. Tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang adalah apa? A, B, C, atau D? Itu B. Sagu ya. B. Itu sagu ya, Bu? B? Ya ini B. Iya, Bu. B. Pintar semua. Jempolnya buat kalian. Next. Daun selalu tumbuh pada soal. Bentar. Daun selalu tumbuh pada ini soal Batang. kebaikan. Batang. Kemudian next. Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tadi udah dibahas apa? Bunga. Buah. Bu. Perkembangbiakan. Astagfirullah. Pintar. Kemudian yang terakhir ini, alat perkembangbiakan betina pada tumbuhan adalah, tadi lupa ibu jelasin. Benang sari. Nasri. Sari. Coba ya. Wah, salah. Putih. Putih. Ya, kok salah? Putik, Bu. Putih. Pintar yang jawab putih. Gimana fisika, Bu? Selesai ya kuisnya. Jadi kita udah bahas bagian-bagian tumbuhan. udah menyelesaikan evaluasi juga soal. Untuk tugas di rumah itu kalian mengidentifikasikan tumbuhan yang ada di sekitar, kemudian dicari apa jenis akarnya, apa jenis bijinya, kemudian jenis daunnya apa. Paham nggak? Paham, Bu. Boleh kerja sama nggak, Bu? Ya nggak boleh dong, kan ini individu. Wilda suka nyontek, Bu. Siapa yang sering nyontek? Wilda, Bu. Bu, ya Sinta fitnah, Bu. Yoza aja mendukung tuh, Bu. Terus apalagi yang mau ditanyain tentang tugasnya? Dikumpul besok ya, Bu? Betul nggak, Bu? Ya. Tugasnya itu digambar, bisa gambar kan? Nggak bagus-bagus, nggak apa-apa. Gambar tumbuhannya, diidentifikasi, pakai buku, difoto, terus dikumpul ke WA group. Oh ya, absen jangan lupa diisi ya. Siap, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Karena sudah selesai pembahasannya, sekarang kita menyimpulkan tentang materi pembelajaran yang kita bahas. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Bisa. Saya, Bu. Apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Jadi, kesimpulannya adalah hari ini kita mempelajari mengenai struktur tumbuhan, baik itu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Semuanya dibahas pada materi hari ini.
Pintar. Kita udah nyimpulin kan, bagian-bagian tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, sama satu lagi? Buah. Buah. Lalu di dalam buah ada biji dan fungsi-fungsinya udah kita bahas. Karena sudah selesai, doa dulu. Doa dulu kita. Nah, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Karena sudah selesai, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.